Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 18 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang menghidupkan hukum emas. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidaputar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan kita pada hari ini berjudul Memasuki Suka dan Duka. Ayat inti terdapat di dalam 2 Korintus 2 ayat 3 berbunyi, "Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka, yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu." Saya merasa yakin bahwa kegembiraan saya akan menjadi sukacita bagi Anda semua. Moffat. Dalam pergaulan Anda dengan orang lain, tempatkan diri Anda pada posisi mereka. Masuklah ke dalam perasaan mereka, kesulitan mereka, kekecewaan mereka, kegembiraan mereka, dan kesedihan mereka. Kenali diri Anda dengan mereka dan kemudian lakukan kepada mereka seolah-olah Anda bertukar tempat dengan mereka, sebagaimana Anda harapkan mereka memperlakukan Anda. Ini adalah aturan kejujuran yang sebenarnya. Itu adalah ungkapan lain dari hukum, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu adalah substansi ajaran para nabi. Itu adalah asas surga, dan akan dikembangkan dalam diri semua orang yang cocok untuk persahabatan kudusnya. Aturan emas adalah prinsip kesopanan sejati, dan ilustrasinya yang paling benar terlihat dalam kehidupan dan karakter Yesus. Oh, betapa sinar kelembutan dan keindahan memancar dalam kehidupan sehari-hari Juru Selamat kita. Betapa manisnya yang mengalir dari hadiratnya. Roh yang sama akan dinyatakan pada anak-anaknya. Mereka yang tinggal bersama Kristus akan dikelilingi oleh suasana ilahi. Jubah putih kesucian mereka akan harum dengan bau harum dari taman Tuhan. Wajah mereka akan memantulkan cahaya darinya, menerangi jalan bagi kaki yang tersandung dan lelah. Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 135. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang hukum emas. Alkitab berkata dalam Matius 7 ayat 12 yang berbunyi, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, hukum emas itu adalah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu sebabnya tentang ayat ini Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, Oktober tanggal 1 tahun 1895, paragraf 7. Bukanlah rencana Allah bahwa manusia harus bersikap dingin, keras hati, dan menindas sesamanya, dan mereka tidak akan dimaafkan karena menindas hanya karena mereka memiliki otoritas. Rencana Allah bagi kita adalah menghidupkan kehidupan hukum emas, dan hukum emas itu adalah 6 hukum
dari 10 hukum yang Allah tetapkan dalam hubungan kita dengan manusia. Science of the Times, tanggal 11 Maret tahun 1897, paragraf 2 menyatakan, dengan hati dan karakter yang tidak egois, dengan kasih yang tulus kepada sesama kita dapat menunjukkan bahwa kita berjuang untuk menghormati pencipta kita. Tetapi jika menyatakan 6 perintah terakhir dari hukum itu sulit untuk dipatuhi, kita melanggarnya dengan tidak menunjukkan kasih satu sama lain, dengan kurangnya kata-kata dan tindakan yang baik, kita tidak dapat, dengan kebenaran apapun, mengaku memberikan pelayanan yang dapat diterima kepada Allah. Kehidupan hukum emas adalah kehidupan untuk menghormati pencipta kita. Sebab sebagaimana kita menghidupkan hukum emas, maka itu sama dengan menghidupkan 6 hukum dari 10 perintah Allah. Tetapi sayangnya, kita selalu gagal. Kita sering melanggar hukum. Karenanya, This Day with God halaman 108 paragraf 2 berkata, Kristus datang untuk mengajar kita, tidak hanya apa yang harus kita ketahui dan percayai, tetapi juga apa yang harus kita lakukan dalam hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Hukum emas keadilan menuntut agar kita memperlakukan orang lain seperti yang seharusnya mereka lakukan terhadap kita. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, dalam menghidupkan hukum emas, kita perlu Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 171 paragraf 4 yang berbunyi, aturan emas adalah prinsip kesopanan sejati, dan ilustrasinya yang paling benar terlihat dalam kehidupan dan karakter Yesus. Teladan yang paling benar dari kehidupan hukum emas adalah Yesus Kristus. Kehidupan dan karakter Kristus adalah contoh paling benar dari hukum emas. Dan kehidupan hukum emas itu adalah standar kekristenan. Roh Nubuat berkata dalam Thoughts from the Mount of Blessings, halaman 136, paragraf 4. Standar hukum emas adalah standar kekristenan yang sebenarnya. Apapun yang kurang dari itu adalah tipuan. Artinya, jika kita tidak menghidupkan kehidupan hukum emas, maka hidup kita adalah tipuan. Apa yang kita nyatakan kepada sesama adalah tipuan. Tidak heran kita perlu Yesus, sebab hanya Yesus yang paling benar menghidupkan hukum emas. Dan karenanya kita perlu Yesus tinggal bersama kita. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 171 paragraf 4. Oh, betapa sinar kelembutan dan keindahan memancar dalam kehidupan sehari-hari juru selamat kita. Betapa manisnya yang mengalir dari hadiratnya. Roh yang sama akan dinyatakan pada anak-anaknya. Mereka yang tinggal bersama Kristus akan dikelilingi oleh suasana ilahi. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Hukum emas menjadi standar kehidupan kita, dan itu karena Kristus tinggal bersama kita. Maka, dalam bergaul dengan sesama, kita akan menempatkan diri kita pada posisi mereka. Kita masuk ke dalam perasaan mereka, kesulitan mereka, kekecewaan mereka, kegembiraan mereka, dan kesedihan mereka. Segala sesuatu yang kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, kita perbuat demikian juga kepada mereka. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat hukum emas yang Engkau telah nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Sebab itulah standar kehidupan kekristenan. Dan bila kami menghidupkannya, itu sama dengan melakukan 6 hukum dari 10 perintah-Mu, ya Bapa. Karenanya, penting bagi kami untuk menerima Kristus dalam hidup ini. Sebab hanya Kristus yang adalah teladan
yang adalah contoh satu-satunya yang paling benar dari kehidupan hukum emas. Hanya Kristus yang telah menghidupkan hukum emas dengan benar. Dan kami yang lemah dan berdosa ini selalu gagal. Oleh sebab itu ya Bapa, tolong kami, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud Kristus tinggal bersama kami. Dan bila mana Dia tinggal bersama kami, suasana ilahi menjadi bagian kami dapat menghidupkan kehidupan hukum emas, karena Kristus yang mengerjakannya dalam hidup kami. Dan dalam bergaul dengan sesama, kami dapat menempatkan diri kami pada posisi mereka. Segala sesuatu yang kami kehendaki supaya orang perbuat kepada kami perbuat demikian juga kepada mereka. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.